Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Ibu Milenia Rahma Salsa, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi menengah 1. Nah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi mengenai non-current liabilities. Nah, sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri, Katarina Yolanda, dengan NPM akhir 187. Dan juga teman saya. Perkenalkan, nama saya Kazana Zahira Ataila dengan NPM terakhir 191. Ini saya Data Praba Alia Rafan dengan NPM akhir 205. Perkenalkan, nama saya Nofisa Anggraini, NPM 25013010215. Nah, baik, yang pertama ada bonds payable, yang dimana bonds payable itu merupakan kewajiban jangka panjang, yang dimana pengorbanan manfaat ekonomi di masa depan yang timbul dari kewajiban entitas saat ini untuk menyerahkan aset atau jasa yang tidak akan diselesaikan dalam kurun waktu 1 tahun atau satu siklus operasi normal. Nah, ini ada otorisasi formalnya, dan di mana penerbitan instrumen jangka panjang memerlukan persetujuan Dewan Direksi dan rapat pemegang saham serta diikat oleh kontrak formal yang membuat syarat pelunasan mendetail. Nah, ini ada proteksi dan konvenannya. Nah, ini ada perjanjian perlindungan yang dimana merupakan kontrak utang umumnya menyertakan konvenan protektif untuk melindungi pemegang dana. Nah, hal ini tuh mencakup pembatasan rasio dividen, pemeliharaan modal kerja minimal, hingga jaminan aset tetap. Yang kedua ada risiko struktur modal. Nah, yang dimana penambahan tingkat utang tanpa batas yang wajar dalam struktur kapital organisasi dapat menurunkan peringkat kredit dan meningkatkan ekspektasi risiko gagal bayar bagi kreditur. Nah, ini ada types of bonds. Yang pertama ada jaminan dan waktu pelunasan. Ada secure dan unsecure, yang dimana kalau secure itu obligasi dijamin, nah didukung oleh kolateral aset real spesifik, nah seperti tanah atau bangunan pada mortgage bonds. Nah, untuk obligasi tanpa jaminan itu murni diterbitkan atas dasar reputasi kredit umum dari entitas penerbit. Lalu ada term dan serial bonds, yang dimana obligasi yang jatuh tempo sekaligus pada satu tanggal di masa depan diklasifikasikan sebagai term bonds, sedangkan pelunasan bertahap yang dibagi atas angsuran periodik disebut serial bonds. Nah, selanjutnya ada fitur khusus kontrak. Ada callable dan convertible, yang dimana kalau callable itu penerbit memiliki hak melunasi obligasi lebih cepat sebelum jatuh tempo. Nah, sebaliknya, investor itu dapat mengubah kepemilikan utang menjadi saham biasa. Itu convertible. Nah, terus ada alternatif bond instrument, meliputi commodity box bonds yang dapat ditebus dalam ukuran komoditas fisik, serta deep discount bonds yang terjual tanpa kupon bunga berkala namun menawarkan pemotongan harga awal yang sangat besar. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, pada slide ini akan saya jelaskan valuation of bond payable. Valuation of bond payable adalah proses menentukan nilai suatu obligasi pada saat diterbitkan. Penilaian ini tidak hanya berdasarkan nilai nominal yang tercantum pada obligasi, tapi juga mempertimbangkan nilai kini atau present value dari seluruh arus kas yang akan diterima investor di masa depan. Arus kas terdiri dari dua komponen utama. Yang pertama adalah pembayaran pokok atau nilai nominal obligasi pada saat jatuh tempo. Yang kedua adalah pembayaran bunga secara berkala selama masa obligasi. Konsep utama yang digunakan adalah present value atau nilai kini, karena uang yang diterima di masa depan memiliki nilai yang berbeda dengan uang saat ini. Maka seluruh pembayaran masa depan harus didiskontokan menggunakan tingkat bunga pasar atau effective market rate. Secara sederhana, rumusnya adalah PV sama dengan PV prinsipal ditambah PV annuity of interest. Artinya nilai obligasi sama dengan nilai kini dari pembayaran pokok ditambah nilai kini dari pembayaran bunga. Ada juga posisi pasar saat penerbitan obligasi. Saat obligasi diterbitkan, terdapat tiga kemungkinan kondisi pasar. Yang pertama adalah issue at par, atau diterbitkan saat nilai nominal. Hal ini terjadi ketika tingkat bunga yang tercantum pada obligasi sama dengan tingkat bunga pasar. Dalam kondisi ini, investor bersedia membayar tepat sebesar nilai nominal obligasi. Sebagai contohnya, jika obligasi bernilai 100 juta rupiah dengan harga bunga 10% dari bunga pasar juga 10%.
maka obligasi tersebut akan dijual juga seharga 100 juta rupiah. Yang kedua, isu at diskon atau diterbitkan dengan diskon. Kondisi ini terjadi ketika tingkat bunga pasar lebih tinggi daripada bunga yang ditawarkan obligasi, karena investor dapat memperoleh tingkat pengembalian yang lebih tinggi di pasar. Mereka hanya bersedia membeli obligasi dengan harga yang lebih rendah atau nilai nominal. Misalnya, nilai nominal obligasi 100 juta rupiah, tetapi karena harga pasar lebih tinggi, obligasi mungkin hanya terjual seharga 95 juta rupiah. Yang ketiga adalah isu at premium atau diterbitkan dengan premi. Hal ini terjadi ketika bunga obligasi lebih tinggi daripada tingkat bunga pasar. Investor akan tertarik membeli obligasi tersebut dan bersedia membayar lebih dari nilai nominal karena keuntungan bunganya lebih besar dibandingkan alternatif investasi lain. Sebagai contohnya, obligasi dengan nilai nominal 100 juta rupiah dapat terjual seharga 105 juta rupiah. Jadi, harga jual obligasi itu sangat dipengaruhi oleh hubungan antara suku bunga nominal dan suku bunga pasar. Baik, pada slide selanjutnya akan saya jelaskan mengenai effective interest method atau metode bunga efektif. Metode ini merupakan metode yang digunakan untuk menghitung dan mengalokasikan beban bunga obligasi selama masa berlakunya. Metode bunga efektif dianggap paling akurat dan menjadi metode yang direkomendasikan oleh standar akuntansi internasional seperti IFRS karena menghasilkan beban bunga yang mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Ada juga perhitungan dasarnya seperti dalam metode ini terdapat dua perhitungan yang digunakan utama. Yang pertama adalah beban bunga, yaitu rumusnya beban bunga sama dengan carrying value awal dikali suku bunga efektif. Artinya beban bunga yang dihitung berdasarkan nilai buku obligasi dikalikan dengan tingkat bunga efektif. Yang kedua adalah kas yang dibayarkan pada investor. Kas yang dibayarkan dihitung dari nilai nominal obligasi dikalikan suku bunga nominal atau coupon rate. Dampak pada obligasi diskon. Jika obligasi diterbitkan dengan diskon, maka nilai buku awal obligasi lebih rendah daripada nilai nominalnya. Karena buku dihitung menggunakan suku bunga efektif yang lebih tinggi, maka beban bunga akan lebih besar dibandingkan kas bunga yang dibayarkan. Selisih antara keduanya disebut amortisasi diskon. Amortisasi ini akan menambah nilai buku obligasi secara bertahap hingga akhirnya mencapai nilai nominal pada saat jatuh tempo. Dampak pada obligasi premium. Sebaliknya, jika obligasi diterbitkan dengan premi, maka nilai buku awal obligasi lebih tinggi daripada nilai nominal. Dalam kondisi ini, beban bunga yang dihitung menggunakan metode bunga efektif akan lebih kecil dibandingkan kas bunga yang dibayarkan. Selisih tersebut merupakan amortisasi premi. Amortisasi premi akan mengurangi nilai buku obligasi secara bertahap hingga turun ke nilai nominal saat jatuh tempo. Prinsip utamanya yaitu metode bunga efektif adalah menjaga agar persentase beban bunga terhadap nilai buku obligasi tetap konsisten setiap periodenya. Dengan demikian, laporan keuangannya dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai biaya pendanaan dan sesungguhnya ditanggung perusahaan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang long term notes payable atau wesel bayar jangka panjang. Nah, secara umum wesel bayar ini tuh mirip sekali dengan obligasi karena sama-sama punya tanggal pelunasan yang tetap dan bunga tersurat. Bedanya itu terletak pada likuiditasnya. Obligasi itu bisa diperdagangkan secara aktif di bursa sedangkan wesel itu tidak. Nah, di sini tuh ada dua kondisi. Yang pertama ada notes issue at face value dan kondisi yang kedua itu ada notes not issue at face value. Kita bahas terlebih dahulu untuk kondisi yang pertama yaitu notes issue at face value. Ini tuh terjadi jika suku bunga wesel sama dengan suku bunga pasar. Jadi nilai kini wesel akan sama persis dengan nominal fisiknya. Kita tinggal mencatat sebesar kas yang kita terima tanpa perlu memisahkan premium atau diskonto. Lalu untuk kondisi yang kedua ada notes not issue at face value. Ini tuh ada dua jenis juga. Yang pertama ada zero interest bearing notes dan interest bearing notes. Kita bahas terlebih dahulu untuk yang zero interest bearing notes. Ini tuh tidak memiliki bunga berkala. Jadi nilainya diukur berdasarkan kas aktual yang diterima saat penerbitan. Lalu selisih diskontonya diamortisasi sepanjang masa pinjaman. Untuk interest bearing notes ini tuh di mana suku bunga kontraknya tidak mencerminkan tingkat pasar sehingga nilai kini wesel harus dihitung ulang menggunakan diskonto suku bunga pasar yang memunculkan akuisisi diskon atau premium.
Lalu berikutnya di sini ada special notes payable situation. Nah, ini tuh terjadi ketika kita men tapi di sini ada 3 jenis ya, ada 3 poin yang harus kita bahas. Yang pertama ada notes for property. Ini tuh terjadi ketika kita menerbitkan wesel dalam transaksi non-cash, misalnya untuk membeli properti. Suku bunga kontraknya dianggap wajar secara otomatis, kecuali jika ada keanehan seperti tidak dicantumkannya bunga. Jadi bunganya tuh tidak masuk akal atau nilai nominal wajar jauh berbeda dengan harga tunai properti tersebut. Lalu untuk poin yang kedua ada choice of interest rate. Di sini tuh terjadi jika nilai wajar dari aset atau jasa yang kita beli itu sulit ditentukan secara andal. Maka perusahaan itu wajib melakukan imputasi bunga. Caranya dengan mengestimasi suku bunga yang tepat berdasarkan kapasitas kredit si peminjam serta tingkat bunga yang berlaku di pasar. Lalu yang ketiga ada mortgage notes payable. Ini tuh atau bisa disebut wesel bayar hipotek. Ini tuh utang jangka panjang yang dijamin dengan aset properti. Sifat bunganya itu fleksibel, bisa memakai bunga tetap atau bunga variabel alias floating rate yang nilainya disesuaikan berkala mengikuti pasar. Lalu berikutnya di sini ada extinguishment of liabilities. Nah, ini tuh merupakan pelunasan kewajiban keuangan perusahaan. Nah, di sini ada 4 cara yang umum dilakukan. Cara yang pertama itu ada cash redemption. Ini tuh melunasi utang dengan uang tunai sebelum tanggal jatuh temponya. Karena dilunasi lebih awal, biasanya muncul selisih antara harga penarikan dengan nilai buku bersih kewajiban kita yang kemudian wajib diakui sebagai laba atau rugi pelunasan. Lalu untuk cara yang kedua ada aset transfer. Ini tuh terjadi jika perusahaan melunasi hutang dengan memberikan aset non-cash. Laba atau ruginya tuh dihitung 2 kali. Yang pertama dari selisih utang dengan nilai wajar aset, dan yang kedua itu dari keuntungan atau kerugian pelepasan aset itu sendiri berdasarkan nilai buku asetnya. Lalu di sini ada cara ketiga itu ada equity grant, yaitu menyelesaikan sengketa utang dengan menerbitkan saham biasa kepada pihak kreditur. Keuntungan penutupan utang ini dinilai dari selisih nilai buku utang dengan nilai wajar saham yang kita berikan tersebut. Lalu cara yang keempat ada modification, yaitu langkah restrukturisasi ini dilakukan dengan merevisi kovenan, seperti mengubah suku bunga atau memperpanjang jangka waktu pelunasan. Jika perubahan persyaratan tersebut bernilai signifikan atau lebih dari 10%, maka akuntansi menganggapnya sebagai pembatalan total utang yang lama dan kita wajib mencatat pengakuan utang baru. Selanjutnya, pembahasan mengenai fair value option atau opsi nilai wajar. Secara standar, perusahaan diberikan opsi sukarela untuk mengukur liabilitas jangka panjang mereka menggunakan nilai wajar secara periodik pada setiap akhir tahun pelaporan. Ketika opsi ini dipilih, setiap penyesuaian nilai akibat fluktuasi suku bunga pasar akan langsung dicatat sebagai untung atau rugi penahanan yang belum direalisasi, atau unrealized holding gain atau loss, di dalam laporan laba rugi tahun berjalan. Namun metode ini memicu kontroversi terkait risiko kredit internal. Secara matematis, apabila kondisi kesehatan keuangan suatu perusahaan memburuk, nilai wajar dari utang mereka justru akan menurun. Penurunan nilai utang ini secara akuntansi akan memicu pengakuan atau keuntungan holding di laporan laba rugi. Tentu saja hal ini dinilai aneh dan tidak representatif karena perusahaan seolah-olah untung saat kinerjanya memburuk. Nah, untuk mengatasi kelemahan ini, regulasi IFRS 9 hadir dengan aturan yang lebih ketat. Standar ini mewajibkan agar dampak penyesuaian nilai wajar akibat fluktuasi risiko kredit internal tidak dimasukkan ke laporan laba rugi.
melainkan dialokasikan ke komponen ekuitas melalui penghasilan komprehensif lain atau other comprehensive income atau OC. Selanjutnya, kita bahas mengenai off-balance sheet finance atau pendanaan di luar neraca. Praktek ini merupakan upaya legal yang dilakukan perusahaan untuk meminjam dana atau menggalang fasilitas likuiditas tanpa harus mencantumkan liabilitas utang tersebut secara langsung di dalam laporan posisi keuangan atau neraca. Mengapa perusahaan melakukan hal ini? Tujuannya itu untuk menyajikan rasio leverage finansial yang tampak lebih sehat, bersih, dan menarik di mata para investor maupun kreditur. Ada beberapa pola umum yang sering digunakan. Pertama, menjaga kepemilikan saham di anak perusahaan di bawah 50% agar laporan keuangannya tidak perlu dikonsolidasi ke laporan induk. Yang kedua, membentuk entitas bertujuan khusus atau Special Purpose Entity atau SPE untuk mendanai proyek spesifik dengan dukungan kontrak jaminan pembelian seperti perjanjian take or pay. Tentu saja, praktek ini menjadi perhatian serius bagi penyusun standar akuntansi. Para standar center merespons taktik ini dengan memperketat aturan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan atau CALK, serta memperluas kriteria konsolidasi berbasis asas kendali manfaat ekonomi atau control principles. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap laporan keuangan benar-benar mempresentasikan kondisi finansial perusahaan secara andal, jujur, dan transparan. Setelah memahami klasifikasi dan alternatif pendanaan tersebut, mari kita masuk ke tahap akhir, yaitu bagaimana penyajian dan analisis laporan keuangan ini dilakukan. Di dalam praktiknya, terdapat 3 aspek pelaporan utama yang dievaluasi. Yang pertama, sifat kewajiban atau nature of liabilities. Metode dan rumusnya, kita wajib mengklasifikasikan kewajiban menjadi lancar vs jangka panjang, serta mengungkapkan rincian tanggal jatuh tempo, suku bunga efektif, opsi panggilan atau call option, hingga pembatasan dividen di dalam CALK. Tujuannya, pengungkapan ini sangat krusial untuk memberikan kejelasan mengenai likuiditas perusahaan, profit jatuh tempo utang, serta batasan komitmen entitas di masa depan. Kedua, debt to assets ratio atau rasio utang terhadap aset. Metode dan rumusnya, rasio ini dihitung dengan rumus yang sederhana namun sangat banyak bermakna, yaitu membagi total liabilitas dengan total aset. Tujuannya, melalui rasio ini, analis dapat mengukur seberapa besar persentase pendanaan aset perusahaan yang bergantung atau bersumber dari pihak kreditur eksternal. Ketiga, times interest earned atau TIE. Metode dan rumusnya, TIE dihitung dengan menjumlahkan laba bersih ditambah beban bunga ditambah beban pajak atau EBIT, lalu membaginya dengan beban bunga. Tujuannya, rasio ini digunakan untuk menilai kapasitas operasional perusahaan dalam membayar beban bunga berkala menggunakan laba yang dihasilkan sebelum dipotong bunga dan pajak. Semakin tinggi rasionya, semakin aman posisi perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya. Secara keseluruhan, pemahaman yang mendalam mengenai opsi nilai wajar, pencegahan manipulasi pendanaan luar neraca, dan analis rasio yang tepat akan membantu kita menilai kesehatan finansial jangka panjang suatu perusahaan secara objektif. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.